Jadi Hyundai Tucson ini udah lama banget nggak dapat penyegaran. Seingat saya di tahun 2016 itu saya ingat banget pas peluncuran model yang seperti ini. Dan sampai 2016 sampai dengan 2020 itu belum mendapat penyegaran atau facelift sama sekali. Akhirnya sudah ada saat ini Hyundai Tucson facelift 2020. Nah untuk harganya, untuk varian Tucson yang GLS menggunakan mesin bensin itu harganya 464 juta on the road. Sedangkan untuk varian yang dieselnya yang CR-V GT itu harganya 520 juta. Dengan harga tersebut, kira-kira apa saja ubahan yang ditawarkan Hyundai Tucson 2020 ini? Jadi untuk tahun 2020 Hyundai Tucson itu kan sebelum yang facelift ini itu ada dua varian, ada varian GLS dan juga varian XG. Nah, dua-dua varian itu memiliki dua pilihan mesin, bensin dan juga diesel. Tapi sekarang variannya jadi cuma satu varian aja, yaitu varian GLS. Tapi pihak Hyundai sendiri itu mengklaim varian GLS ini yang varian menengah, kalau sebelum facelift itu udah sama fitur-fiturnya dan rasa berkendaranya sama dengan varian XJ. Nah sekarang yang varian GLS ini juga sudah dilengkapi dengan dua pilihan mesin, yaitu bensin dan juga diesel. Sekarang kita bahas apa saja perbedaannya kalau kita bandingkan dengan sebelum facelift. Jadi yang paling banyak berubah itu ada di bagian interior. Jadi kalau saya lihat sebelum masuk yang sebelum facelift itu tampilannya dashboardnya terlihat kayak gendut gitu, dan layar head unitnya itu tertanam di bagian dashboardnya, dan kisi-kisi AC-nya itu ada di bagian samping. Sedangkan yang untuk varian Tucson facelift 2020 ini tampilannya udah sangat mirip dengan Hyundai Santa Fe. Jadi lihat dari head unitnya yang udah tipe floating. Sekarang kita coba hidupkan dulu head unitnya. Nah head unit ini berukuran, kalau nggak salah itu ukurannya 7 inci dari lebarnya ini. Sedangkan untuk fitur yang di dalamnya itu juga mirip-mirip dengan yang ada di Hyundai Santa Fe. Tapi kalau Anda belum nonton video review lengkap Hyundai Santa Fe, linknya ada di bagian atas. Nah, kita bahas fitur yang ada di sini. Jadi fiturnya itu fitur standar seperti radio, media, iPod itu juga sudah tersedia di mobil ini. Teleponi juga bisa, jadi Anda bisa mengangkat telepon melalui head unit ini. Dan fitur yang menarik menurut saya adalah fitur Apple CarPlay dan juga Android Auto sudah tersedia di head unit Hyundai Tucson 2020. Lanjut lagi, kalau kita geser ke area panel instrumen, lagi-lagi ini emang mirip banget dengan varian Hyundai Santa Fe yang tipe XG. Kalau misalnya Grand Santa Fe itu kan sudah full layar TFT, sedangkan ini mirip dengan varian XG-nya. Jadi tetap ada MID di bagian tengah ini untuk beragam informasi tentang mobil seperti distance to empty, kecepatan rata-rata, konsumsi BBM bisa dilihat dari panel instrumen ini. Jadi Anda juga bisa mengganti beragam pengaturan seperti pengaturan pintu, pengaturan lampu di luar, di dalam bisa diatur juga melalui MID. Setir sebenarnya dari desainnya itu mirip dengan yang sebelum facelift, tapi sekarang kulitnya itu terasa lebih tebal yang di varian facelift ini. Jadi kalau yang sebelum facelift itu terasa lebih kecil ininya, diameter dari setirnya ini, sedangkan yang di varian facelift ini terasa lebih tebal, dan untuk tangan saya yang cukup besar ini jadi terasa, wah ini nyaman banget ngegenggam setirnya. Lanjut lagi, sebelum facelift Hyundai Tucson ini kan masih menggunakan kunci tipe lipat kayak gitu, sedangkan di varian facelift ini sudah menggunakan keyless. Jadi ketika Anda mengaktifkan mobil tinggal pencet aja tombol bagian sini. Lagi untuk mematikan dan menghidupkan mesin tinggal mencet tombol aja. Nggak hanya untuk mematikan mesin dan juga menghidupkan mesin yang sekarang lebih praktis, keluar masuk dari mobil ini juga udah tergolong sangat praktis. Tidak harus memencet terlebih dahulu lock atau unlock yang ada di remote. Dengan memencet tombol yang ada di gagang pintu seperti ini di bagian sana, itu semua lock
bisa terkunci ataupun terbuka, jadi lebih praktis keluar masuk. Selain itu, yang fitur ditambahkan lagi di varian Tucson facelift ini ada sini. Sekarang pengaturan jok untuk drivernya ini sudah full elektris. Tapi memang untuk di bangku penumpang sebelah kiri ini, yang baris pertama belum elektris alias mekanis. Oke, kita kembali lagi ke desain dashboardnya. Jadi kan ini emang berubah dan sekarang lebih mirip ke Hyundai Santa Fe. Yang saya suka dari dashboard Hyundai Tucson ini adalah aksen karbon di bagian sini. Ini tampilannya menarik banget, dan juga di bezel kisi-kisi AC ini sudah tersedia seperti satin chrome gitu loh, jadi tampilannya keren. Material yang digunakan di bagian atas soft touch, tapi memang untuk di door trim belum tersedia yang soft touch. Ya, untuk soft touch emang hanya tersedia di bagian atas dashboard. Dan untuk dashboard ini atau warna interior kabin keseluruhannya itu ada dua warna atau dual tone. Jadi bagian atas itu warna gelap, sedangkan di bagian bawah warna beige atau warna lebih terang. Bergeser ke bagian panel tengah ini, sebenarnya ini masih sangat mirip dengan yang sebelum facelift. Masih tersedia soket 12 volt di bagian sini, ada dua soket USB dan ada soket aux. Sedangkan di bagian tengah masih sama-sama juga. Jadi di bagian samping tuas transmisi ini ada tersedia drive mode. Jadi untuk varian bensin itu sudah tersedia drive mode comfort, eco, dan sport. Sedangkan untuk varian diesel itu seingat saya hanya ada mode pengendara eco dan juga sport. Tapi memang yang kami review saat ini mobilnya itu menggunakan mesin bensin. Untuk parking brake masih sama dengan sebelum facelift, belum elektris, masih mekanis seperti ini. Dan untuk kepraktisan masih sama juga. Jadi ada cup holder, di door trim ada satu, di tengah ada dua, dan banyak kompartemen penyimpanan yang terbuka di bagian sini. Ada di bagian door trim juga tersedia dan tertutup. Yang berukurannya menengah ada di bagian sini, yang bisa menaruh gadget Anda atau barang-barang berharga bisa taruh di sini. Dan yang cukup besar ada di bagian bawah dashboard. Kalau untuk baris kedua, ya secara akomodasi karena mobil ini masih platformnya masih sama dengan sebelum facelift, jadi tidak ada ubahan di bagian akomodasinya. Jadi ketika saya duduk dengan postur 178 cm, seperti ini duduknya, legroom masih banyak. Dan yang paling saya suka adalah ketika Anda duduk, paha ini emang benar-benar tersangga di sini nih. Jadi ketika jalan jauh, Anda lagi di perjalanan jauh, tidak begitu melelahkan duduk di baris kedua ini. Karena sekarang ini varian GLS, atau varian yang sebelum facelift itu GLS itu kan ada di varian menengah, yang tertinggi itu ada XG. Jadi karena sekarang udah facelift ini hanya tersedia varian GLS, jadi tidak ada lagi panoramic sunroof. Saya ingat banget kalau pas saya ngetes waktu dulu tuh varian yang XG di Tucson ini, panoramic sunroof itu besar banget dan menambah aura lega di dalam kabin ini. Jadi di varian yang 2020 atau facelift ini tidak tersedia lagi sunroof. Tapi mudah-mudahan nanti di pertengahan tahun ataupun di 2021 Hyundai Tucson itu masuk lagi lah yang varian XG-nya. Oke, lanjut lagi kelengkapan. Masih sama dengan sebelum facelift. Di bagian baris kedua ada ventilasi AC. Anda bisa mengatur arahnya kemana. Tapi memang untuk suhu dan hembusan anginnya itu ngikuti dari baris pertama. Oh ya, untuk baris pertama AC-nya masih single zone. Lanjut lagi di bagian bawah ada soket USB di sini satu, dan ada cargo net di belakang sandaran jok baris pertama. Untuk kepraktisan, lanjut lagi kepraktisan, total ada 4 cup holder di baris kedua, 2 di bagian tengah di armrest, dan juga satu di bagian door trim. Selebihnya untuk baris kedua ini masih mirip-mirip dengan yang varian yang sebelum ini. Oh iya, untuk jok yang digunakan materialnya udah kulit dan berwarna terang seperti ini. Sedangkan kalau kita lihat area bagasinya itu, jadi ketika kita buka, dia masih pegas seperti ini. Berbeda dengan varian sebelum facelift, yang varian XG-nya itu sudah menggunakan power back door. Jadi emang ada yang dikurangin dan ada beberapa yang ditambahkan di varian Tucson facelift 2020. Ya seperti inilah
bagasinya. Jadi di bagian bawah sini sudah tersedia ban cadangan. Tipenya ini space saver. Oke, lihat dulu. Oh enggak, tipenya ini full size di bagian bawah sini nih. Dan ada beberapa toolkit untuk keadaan darurat. Seperti dongkrak, ini ada alat towing, dan juga ini apa ya? Oh ini, ya benar, segitiga pengaman. Dan di bagian belakang sini tidak ada kompartemen lagi ya, tapi ada soket 12 volt di bagian dinding bagasinya ini. Oke, kita lanjut lagi ke desain yang sudah berubah sedikit lah kalau kita bandingkan dengan sebelum facelift. Dari belakang dulu, yang berubah adalah desain stop lamp ya. Sekarang stop lampnya itu LED untuk lampu rem, lampu mundur masih menggunakan bohlam, begitu juga untuk lampu sennya. Di sini ada reflektor, dan yang sedikit berbeda, seingat saya, tampilan dari bumper belakang ini sedikit lebih agresif di yang setelah facelift. Lanjut lagi ke samping, yang berubah ada di bagian pelek pastinya. Peleknya ini desainnya sudah berubah dan tampil lebih basic aja sih menurut saya. Tampilannya pun hanya single tone, warnanya silver seperti ini. Untuk ukuran peleknya 17 inci dibalut ban Hankook, ban yang asalnya sama dari negara mobilnya. Dan geser dari samping, nih berubah. Jadi di bagian bahu mobil ini awalnya yang berwarna hitam, sekarang sudah ada aksen chrome. Jadi kalau dari samping perubahannya nggak begitu banyak kalau kita bandingkan dengan sebelum facelift. Yang banyak berubah ada di bagian sini. Nah ini yang berubah banyak. Jadi yang berubah dari grillnya pastinya. Jadi yang sebelum facelift itu grillnya krom-kromannya itu lebih tebal. Sedangkan yang setelah facelift ini lebih pipih tampilannya dan lebih dominan berwarna hitam ini nih di area grillnya. Jadi makin keren. Tapi emang grillnya ini masif banget sih. Besar gitu. Sedangkan yang berubah lagi ada di headlamp. Headlamp ini sudah menggunakan LED untuk low beamnya, sedangkan untuk high beamnya masih menggunakan halogen, sen masih menggunakan bohlam. Nah mobil ini sebelum saya hidupin saya ragu nih yang mana DRL-nya. Ternyata DRL-nya itu masih sama dengan sebelum facelift, ada di bagian bawah sini. Tapi bedanya yang setelah facelift ini sekarang nyatu dengan fog lamp. Sedangkan sebelum facelift itu pisah, fog lamp di sini, DRL-nya di bagian bawah sini. Dan ternyata yang di atas ini itu merupakan lampu senja. Jadi ketika lampunya dinyalain lampu kecil, otomatis ada lampu LED di bagian sini. Ya, secara keseluruhan desain Fazia Hyundai Tucson 2020 ini asli ganteng banget. Ya walaupun dia belum model change, seenggaknya oke lah, udah ada improvement yang menuju ke arah positif. Nah, sekarang kita lihat mesinnya. Jadi untuk mobil yang display saat ini menggunakan mesin bensin. Tapi emang saya lebih suka mesin yang dieselnya karena mesinnya itu 2000 cc, turbo, memiliki fitur variabel geometri turbo, dan juga mesinnya itu CRDI atau common rail diesel. Jadi gitu, mesinnya itu luar biasa bertenaga karena seingat saya untuk mesin 2000 diesel yang digunakan Tucson sebelum facelift itu tenaganya itu 170 lebih untuk horsepower-nya, sedangkan untuk torsinya itu mencapai 400 Nm. Ya, jadi kalau ketika Anda menginginkan Hyundai Tucson maupun yang sebelum facelift ataupun yang setelah facelift, saya menyarankan untuk memilih varian mesin diesel. Oke, sekarang kita tutup, tapi memang belum menggunakan pegas untuk tutup untuk penyangga mesin ya. Tutup. Oke, jadi bisa saja review first impression Hyundai Tucson 2020. Nantikan untuk tes lengkap yang akan kami bikin nanti setelah video ini, Hyundai Tucson 2020. Kalau Anda menyukai video ini, silahkan klik tombol like dan jangan lupa subscribe channel Cinta Mobil TV. Selain itu, jangan lupa download aplikasi Cinta Mobil di App Store dan juga Google Play. Di situ Anda bisa membeli mobil ini dalam kondisi baru ataupun bekas, membaca berita seputar otomotif, dan tips and trik seputar mobil. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.